Berikut materi sosialisasi program pemagangan praktek kerja ke Jepang kerjasama dengan Kemenaker RI dan IM Japan. Kemenaker RI, Dirjen Bina Lavotas, Direktorat Bina Lavogan. Mr. Kanamori merupakan CEO dari IM Japan atau International Manpower Development Organization Japan. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam berproses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pemagangan atau praktek kerja di Jepang disebut juga dengan Technical Interim Training atau Kinouchizu, yang artinya bekerja sambil berlatih. Menurut Undang-Undang Praktek Kerja di Jepang, tujuan praktek kerja di Jepang: A. Menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan teknik di perusahaan. Kemudian kembali ke tanah air untuk membantu membangun industri di Indonesia. B. Meningkatkan etos kerja, disiplin, dan sikap kerja agar lebih produktif. C. Perluasan lapangan kerja atau usaha mandiri. D. Untuk meningkatkan kesejahteraan peserta. Jadi, magang dengan PMI itu berbeda. Jika PMI, kerja dan terima gaji. Tapi kalau magang, itu mendapatkan ilmu pengetahuan keterampilan teknik, etos kerja, uang saku, dan tunjangan usaha mandiri. Dan ini tahapan magang ke Jepang. 1. Pendaftaran. 2. Seleksi. 3. Pelatihan. 4. Berangkat. 5. Magang di Jepang. Persyaratan: 1. Dokumen berupa akte kelahiran, kartu keluarga, KTP. B. Ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir. C. Surat rekomendasi dari kelurahan. D. Surat izin orang tua. E. Surat pernyataan mengikuti program pemagangan atau praktek kerja. F. Surat keterangan sehat dari dokter. G. SKCK dari kepolisian setempat. 2. Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan atau SMA sederajat. 3. Program reguler untuk laki-laki, tinggi badan minimal 158 cm dan berat badan minimal 50 kg. 4. Usia. Program reguler maksimal 26 tahun saat seleksi, minimal 18 tahun 6 bulan. Khusus untuk jurusan teknik dan bangunan, usia mendaftar 18 tahun. Program reguler. Bagi lulusan non-teknik atau bangunan harus memiliki sertifikat keterampilan minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan. Proses seleksi yang pertama yaitu pemeriksaan administrasi. Jika lolos pada tes ini, maka berlanjut di tes matematika. Setelah tes matematika lolos, maka akan berlanjut di tes kesemaptaan tubuh. Nah, jika di tes kesemaptaan tubuh ini lulus, maka akan berlanjut di tes ketahanan fisik. Setelah tes ketahanan fisik ini lulus, maka berlanjut di tes wawancara. Setelah tes wawancara ini lulus, maka berlanjut di medical check up.
Dan setelah medical check up ini lulus, maka berlanjut di tes bahasa Jepang. Seluruh tahapan berlaku sistem gugur. Dan di sini untuk IM Japan tidak ada kuota. Tes matematika, soalnya ada 50 soal. 2 standar kelulusan 70% atau minimal betul 35. 3 waktu pengerjakan hanya 30 menit. Ini adalah dokumentasi peserta seleksi IM Japan. Yang pertama, peserta saat akan melakukan pemberkasan. Kedua, ini adalah peserta saat akan mengerjakan soal matematika 50 soal. Ketiga, tes kesemaptaan tubuh. Dan keempat, tes ketahanan fisik. Kesemaptaan tubuh, pengecekan tinggi badan dan berat badan. Tidak ada 1 cacat tubuh, bukan penyandang disabilitas, daksa atau fisik. 2 tato atau bekas tato. 3 tindik atau bekas tindik. 4 patah tulang atau bekas patah tulang. 5 tuli, hernia, penyakit kulit. 6 kaki semper, bentuk O atau X. Disfungsi organ tubuh. 8 buta warna. 9 mata minus atau silindris. 10 bekas operasi atau kecelakaan atau luka bakar karena penyakit. Dan memenuhi estetika. Tes ketahanan fisik untuk laki-laki yaitu lari di jarak 2,4 km yang ditempuh dalam waktu 12 menit. Push up-nya 35 kali dan sit up-nya 25 kali. Tes kesehatan. Tes kesehatan atau medical check up digunakan untuk mengetahui kelayakan kesehatan peserta dalam mengikuti program pemagangan dengan mempertimbangkan segala perbedaan kondisi alam. Medical test dilaksanakan di daerah oleh dokter rumah sakit atau laboratorium yang telah disetujui oleh tim pusat. Pelatihan tahap 1 di daerah. 1 selama 2 bulan 10 hari di daerah. 2 sebelum masuk pelatihan, tahap 1 peserta sudah mempunyai paspor 5 tahun. 3 mempelajari bahasa dan budaya Jepang FMD. 4 ada 3 kali tes evaluasi. Pelatihan tahap 2 untuk program reguler di pusat. 1 selama 2 bulan 10 hari. 2 belajar tata bahasa dan budaya Jepang FMD. 3 medical check up sebelum keberangkatan. 4 pengurusan dokumen pemberangkatan ke Jepang. 5 orientasi keberangkatan. Biaya yang diperlukan peserta. 1 pemeriksaan kesehatan. 2 pembuatan paspor. 3 biaya hidup, imunisasi MCU ulang di pelatihan tahap 1 daerah. 4 transfer ke tempat pelatihan tahap 2 yaitu di pusat. 5 MCU tahap 2. 6 MCU sebelum berangkat dan visa. 7 biaya-biaya lain untuk keperluan pribadi. Kewajiban peserta. 1 menjaga nama baik bangsa dan negara serta keluarga. 2 mematuhi peraturan yang berlaku di Jepang dan perusahaan. 3 menyelesaikan program selama 3-5 tahun dengan baik. 4 kembali ke tanah air. Hak peserta. 1 menerima biaya subsidi pelatihan 100.000 yen.
2. Mendapat fasilitas sesuai ketentuan IM Japan. 3. Menerima tiket pesawat Indonesia Jepang pulang pergi. 4. Mendapat uang saku atau tunjangan. 5. Mendapatkan perlindungan asuransi kecuali sakit gigi dan sakit bawaan yang diderita sebelum tiba di Jepang. 6. Tunjangan usaha mandiri. 7. Sertifikat dari IM Japan. Berikut uang saku selama praktek kerja di Jepang. Perlindungan di Jepang. Selama di Jepang, peserta dilindungi 1. Peraturan tata tertib praktek kerja selama 3-5 tahun. 2. Asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian akibat hubungan kerja. Setelah selesai program, peserta mendapatkan 1. Sertifikat dari IM Japan. 2. Tunjangan dana usaha mandiri sebesar 500.000 sampai dengan 900.000 yen. 3. Kesempatan wawancara dengan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Berikut sanksi bagi yang gagal. 1. Tidak mendapat tunjangan usaha mandiri sebesar 500.000 sampai dengan 900.000 yen. 2. Tidak mendapat sertifikat dari IM Japan. 3. Apabila kabur, desanya akan di blacklist. Larangan keras. 1. Melarikan diri. 2. Mengemudi kendaraan bermotor. 3. Memakai sepeda yang telah dibuang. 4. Mencuri. 5. Berkelahi. 6. Melakukan tindakan asusila. 7. Membawa benda yang dapat menjadi senjata. 8. Mengupload foto atau informasi tentang perusahaan ke media sosial. 9. Tidak membayar biaya yang menjadi tanggung jawabnya. 10. Melakukan kerja sampingan. Dan berangkat ke Jepang. Terima kasih, ayo magang ke Jepang. Sayonara.